Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Engkau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu, yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam ilmu kedokteran, kita mengenal adanya istilah amputasi. Amputasi atau pemotongan bagian tubuh adalah cara terbaik yang dapat dilakukan bila terjadi kerusakan jaringan, cedera, atau penyakit yang tidak dapat diperbaiki dalam tubuh manusia. Artinya, amputasi merupakan salah satu sarana untuk menyelamatkan hidup seseorang, meskipun efeknya dapat menyebabkan seseorang mengalami cacat permanen. Istilah amputasi ini mungkin dapat membantu kita untuk mengerti apa yang dikatakan Yesus dalam perikop Injil hari ini, meskipun tidak persis sama. Walaupun dalam kritik yang keras, Yesus hendak menegaskan bahwa kesempurnaan fisik ataupun kemapanan tidak akan berarti apa-apa jika hal itu menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Maka kata "penggallah" yang diucapkan Yesus dapat kita artikan sebagai seruan pertobatan yang keras dan tegas. Sebagai manusia, kita seringkali menolerir dosa-dosa kita dengan dalil bahwa Allah itu baik, pengampun, Allah itu berbelas kasih,
Maka jika ingin bertobat, nanti saja ada waktunya itu. Kita kadang lupa dan bahkan kurang peduli. Sementara pelan-pelan dosa itu seperti penyakit yang menggerogoti bagian-bagian tubuh kita dan akhirnya merusak jaringan, merusak tubuh. Bila sudah demikian, maka cara terbaik untuk menyelamatkan tubuh kita adalah dengan pertobatan yang tegas atau dengan cara memenggalnya. Seruan pertobatan yang tegas ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama yang dikutip dari Putra Sirak tentang tidak adanya waktu untuk menunda-nunda pertobatan meskipun belas kasih Allah sungguh sangat besar terhadap manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Kristus, melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, Allah kembali mengajak kita untuk kembali kepada jalan kasih-Nya. Marilah kita mengingat kembali apa yang dikatakan Yesus, bahwa kita ini ibarat garam yang memberi rasa asin pada dunia. Garam itu tidak boleh menjadi hambar karena dosa-dosa yang menggerogoti manusia. Belas kasih Allah itu nyata adanya. Namun belas kasih Allah hanya akan diperoleh oleh mereka yang sungguh mau bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Maka dari itu, marilah bertobat selagi kita masih memiliki waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.